Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang ibu cintai. Pada pagi hari ini kita belajar analisis mikrobiologi pertemuan pertama dengan materi ketiga, yaitu materinya pengukuran pertumbuhan mikroba. Pengukuran pertumbuhan mikroba pada dasarnya ada dua cara, dengan konsentrasi sel, jumlah sel persatuan isi kultur, dan densitas, berat kering dari sel-sel persatuan isi kultur. Namun, dua metode ini tidak efektif, karena setiap tahap pertumbuhan, konsentrasi, dan berat keringnya tidak selalu sama. Nah, yang biasa digunakan untuk mengukur adalah secara langsung dan secara tidak langsung. Metode yang secara langsung yaitu bilik hitung, koloni counter, plating teknik, teknik membran filter. Secara tidak langsung, kekeruhan, aktivitas metabolik, dan pengukuran berat kering. Kita bahas satu-satu ya. Untuk pengukuran secara langsung, bilik hitung atau counting chamber dengan menggunakan sebuah alat yang disebut Petrov Hauser, yaitu kaca objek ya. Kaca objek ini disetting sedemikian rupa sehingga mendapatkan kuadran-kuadran khusus. Nah, bilik hitung itu dengan Petrov Hauser, hitungan mikroskopik dilakukan dengan pertolongan kotak-kotak skala seluas 1 mm kubik. Terdapat 25 kotak sebesar 0,04 mm kubik. Ada 16 kotak-kotak kecil, tinggi sampel yang terletak di antara kaca benda dan penutup adalah 0,02 mm. Jumlah sel dalam beberapa kotak besar dapat dihitung, kemudian jumlah rata-ratanya ditentukan. Jumlah sel per milisampel adalah jumlah sel per kotak besar dikali 1/0,02 dikali 10⁻³ atau jumlah sel per kotak besar dikali 1,25 dikali 10⁻⁶. Jadi, kalau kita mendapatkan 12 sel mikroba, maka jumlah per milisampel adalah 12 kali 1,25 dikali 10⁻⁶ atau 1,5 dikali 10⁻⁷. Kelemahan dari metode ini, sel yang mati ikut terhitung ya. Sel ukurannya kecil juga karena sulit diamati, jadi sulit untuk dihitung. Untuk mempertinggi ketelitian, maka jumlah bakteri yang digunakan adalah 10⁻⁶. Hal ini disebabkan setiap bidang pandang yang diamati harus terdapat jumlah sel yang terhitung. Kalau tidak, maka penentuan rata-ratanya menjadi tidak akurat. Nah, tidak dapat digunakan untuk sel mikroba yang bahan sampelnya mengandung debris atau filamen atau ekstrak makanan misalnya, karena bisa mengganggu perhitungan sel. Metode yang kedua adalah electronic counter. Electronic counter menggunakan prinsip suspensi bakteri dialirkan melalui lubang kecil atau orifice dengan bantuan aliran listrik. Elektroda yang ditempatkan pada dua sisi orifice mengukur tahanan listrik. Ditandai naiknya tahanan listrik jika bakteri melewati orifice. Pada saat inilah sel terhitung. Kelebihannya, kecepatan pekerjaannya lebih baik. Kelemahannya, tidak bisa digunakan untuk menghitung bakteri jika sampel mengandung debris atau filamen tersuspensi. Tidak dapat membedakan sel hidup dan sel mati. Metode berikutnya yaitu plating teknik. Plating teknik yang akan kita lakukan di laboratorium adalah metode yang pertama, TPC, Total Plate Count. Prinsipnya adalah menghitung jumlah sel visible atau sel tampak. Bahwa sel itu hidup, tumbuh, membelah, dan membentuk koloni tunggal. Satuan koloni unit atau CFU membuat seri pengenceran dahulu sebelum melakukan perhitungan dan menumbuhkan bakterinya dalam sebuah media padat. Pengukuran dilakukan pada plate koloni 25 sampai 250 atau 30 sampai 300 koloni. Artinya, praktikum kita menghasilkan data yang valid. Kelebihannya sederhana, mudah, hanya sel yang
terhitung, dan sensitif. Kelemahannya harus digunakan media yang sesuai, kurang akurat, karena bisa jadi satu koloni berasal dari beberapa sel bakteri. Plating teknik yang kedua adalah MPN, Most Probable Number, atau APM, angka paling mungkin. Menghitung jumlah bakteri berdasarkan jumlah tabung positif, yaitu yang ditumbuhi mikroba setelah inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Tabung positif ditandai dengan adanya gas yang terperangkap dalam tabung Durham. Gas yang terperangkap di dalam tabung Durham berisi karbon dioksida. Ya, kelebihannya mudah, sangat sederhana, hanya sel hidup yang terhitung dan sangat sensitif. Kelemahannya kurang akurat karena hanya digunakan untuk bakteri pembentuk gas, contohnya kelompok coliform. Teknik filtrasi membran. Teknik filtrasi membran menghitung jumlah bakteri berdasarkan jumlah bakteri yang terperangkap dalam membran. Selanjutnya, membran ditanam pada cawan dengan media yang sesuai. Metode ini kelemahannya tidak ekonomis karena menggunakan alat-alat yang lumayan mahal dan juga bahan yang mahal. Kelebihannya hanya sel hidup yang terhitung dan sistem perhitungan langsung. Dan juga kelemahannya hanya sampel cair yang bisa dilewatkan oleh filamen filter. Nah, yang B ini harusnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung yaitu pengukuran kekeruhan atau turbidimetri. Jadi tidak langsung mengukur bakterinya. Bakteri yang bermultiplikasi pada media cair akan menyebabkan media menjadi keruh. Alat yang digunakan untuk mengukur kekeruhan adalah spektrofotometer atau kolorimeter. Prinsipnya membandingkan densitas optik antara media tanpa pertumbuhan dengan media yang ada pertumbuhan. Kelebihannya cepat, kelemahannya kurang akurat karena sel hidup dan mati ikut terhitung. Nah, jika kalian sudah belajar spektrofotometri, maka kalian akan diajarkan prinsip arah masuknya cahaya ke dalam sampel ya. Cahaya akan dilewatkan menembus kuvet ya yang ada sampel. Nah, kita gunakan dua kuvet. Yang kuvet yang pertama untuk sampel yang ada isinya. Yang kedua adalah belangko yang merupakan media tanpa pertumbuhan. Nah, yang tadi sampel itu berarti media yang ada bakterinya. Nah, kemudian kita bandingkan hasilnya bagaimana antara yang ada pertumbuhan dengan yang tidak ada pertumbuhan. Perbandingannya adalah menunjukkan pertumbuhan atau jumlah mikrobanya. Pengukuran aktivitas metabolik. Setiap mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang pasti menghasilkan suatu senyawa metabolik. Senyawa metabolik umum pada makhluk hidup adalah karbon dioksida atau asam yang menunjukkan jumlahnya menunjukkan jumlah mikroorganisme yang ada di dalam media. Kelemahannya analisisnya lama, kita harus menganalisis kandungan karbon dioksida atau asam yang ada dalam media. Ya. Dan yang terakhir adalah berat kering, berat sel kering atau BSK. Prinsip BSK biasa digunakan untuk mengukur pertumbuhan fungi atau berfilamen, sama seperti gravimetri. Gravimetri adalah cara pengendapan. Kita bandingkan antara berat dengan filamen dan berat sampel secara keseluruhan. Perbandingan antara berat yang berfilamen dengan berat sampel secara keseluruhan dikali 100% merupakan pertumbuhan mikroba. Ya, untuk metode-metode mengukur mikroba, untuk pembahasan hari ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan ke materi yang akan kita praktekkan yaitu MPN. UTS itu MPN dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas juga tentang TPC setelah UTS. Nanti UTS kita sampai MPN. Oke, semoga kalian paham. Nanti kalian ulang-ulang lagi PPT-nya untuk digunakan mengisi kuisis jam 11.15. Oke, kalau ada pertanyaan nanti kesempatan yang lain Ibu akan meeting ya bersama kalian untuk memberikan kesempatan kalian bertanya jika ada materi yang tidak dipahami.
Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.